Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dahsyatnya senjata Mahapatih Gajah Mada. Dikutip dari bombastis.com. Selama ini kita selalu diberitahu bahwa di masa lalu bangsa Indonesia hanya menggunakan bambu runcing untuk bertarung. Mereka tidak bisa membuat senjata sendiri sehingga selalu kalah dengan penjajah seperti Belanda dan juga Jepang yang memiliki kemajuan senjata yang sangat tinggi. Bangsa ini mulai bisa melawan setelah mendapatkan senjata dari musuh yang berhasil dikalahkan. Sebenarnya jauh sebelum para penjajah dari Eropa datang, para pendahulu kita dari kerajaan Majapahit sudah memiliki senjata yang sangat mematikan. Mereka berhasil menciptakan sebuah senapan api mirip basoka yang mampu meledak setelah diisi dengan bubuk mesiu ciptaan para ahli senjata kerajaan Majapahit. Mahapatih Gajah Mada adalah seorang yang sangat hebat dalam perang. Dia adalah orang yang memiliki sumpah palapa dan terobsesi menyatukan Nusantara. Selain masalah sumpah dan kemampuan dalam perang, ternyata Mahapatih Gajah Mada juga sangat ahli dalam bidang persenjataan. Dia menguasai banyak teknik pembuatan senjata sehingga Cetbeng akhirnya diciptakan. Di masa lalu, Gajah Mada suka sekali mempelajari banyak teknologi dari banyak kawasan. Berbekal dari kepandaiannya itu, Gajah Mada akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah senjata hebat selain keris yang sakti. Dia merancang sebuah senapan atau mungkin juga basoka yang akan meledak jika disulut dengan api. Awalnya, apa yang dilakukan oleh Gajah Mada tidak begitu diminati oleh Raja kedua Majapahit. Meski demikian, dia tetap berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Saat Tribhuwana Tunggadewi menjadi Raja ketiga Majapahit, keinginan dari Gajah Mada itu menjadi kenyataan. Terlebih, dia diangkat menjadi Mahapatih, sehingga keinginan membuat senjata didukung dengan penuh. Karena Cetbeng sangat berguna dalam perang serta terkesan sangat hebat, Gajah Mada diberi mandat untuk membuatnya dalam jumlah banyak. Selain itu, ukuran dari Cetbeng juga dibuat dalam aneka jenis, mulai dari panjang 1 meter hingga panjang 3 meter. Semua disesuaikan apakah senjata akan dibawa oleh beberapa orang atau diletakkan pada armada kapal laut. Kemampuan Cetbeng sangatlah mengagumkan. Untuk yang ukuran 3 meter, Gajah Mada memasangnya untuk armada laut. Alat ini akan digunakan untuk perang di lautan dengan kapal yang sengaja datang ke Majapahit untuk menyerang. Saingan berat dari Cetbeng adalah meriam yang berasal dari Tiongkok. Dua senjata api yang menggunakan serbuk sejenis mesiu ini membuat banyak sekali bangsa Eropa ketakutan. Para tentara dan saudagar Portugis bahkan terus berusaha memperbaharui persenjataannya agar mampu melawan Cetbeng. Dari kejadian ini sudah jelas bahwa Cetbeng sangatlah hebat. Bahkan jika terus dikembangkan bisa untuk melawan Belanda yang melakukan kolonialisasi selama ratusan tahun lamanya. Satu hal yang sangat disayangkan dari keberadaan Cetbeng adalah tidak adanya generasi yang mau mengembangkannya. Usai Majapahit akhirnya runtuh dan berubah menjadi Kerajaan Demak, Cetbeng dibiarkan begitu saja. Perang saudara di kerajaan ini membuat teknologi hebat ini semakin ditinggalkan dan kalah dengan senjata dari Eropa yang sangat maju. Kalau saja Cetbeng dikembangkan terus oleh generasi sesudah Gajah Mada, bukan tidak mungkin bangsa ini mampu melawan penjajah. Sayangnya impian itu hanyalah angan biasa
karena bangsa ini akhirnya dijajah dengan sangat lama di masa lalu. Sisa-sisa jet bank saat ini disimpan di The Metropolitan Museum of America. Inilah ulasan singkat tentang jet bank yang merupakan senjata api canggih dari Majapahit. Dari contoh senjata ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa sebenarnya bangsa ini sangatlah cerdas. Sayangnya seiring berjalannya waktu, orang cerdas justru dibiarkan sehingga lebih mengabdi di negeri lain. Benar-benar miris. Bentuk senjata jet bank berbeda dengan meriam Eropa dan Timur Tengah pada umumnya. Meriam yang terbuat dari perunggu ini memiliki kamar dan tabung peluru di bagian belakang. Sebab itu jet bank juga disebut meriam cuk. Diperkirakan teknologi senjata bubuk mesiu masuk ke Majapahit saat invasi tentara Kubilai Khan di bawah pimpinan Ikemus yang bekerja sama dengan Raden Wijaya saat menggulingkan Kertanegara pada tahun 1293. Ketika itu tentara Mongol menggunakan meriam ketika menyerang pasukan Daha. Dari situlah orang-orang Jawa kemudian mengembangkan meriamnya sendiri. Pada Prasasti Sekar disebutkan jet bank diproduksi di Rajekwesi, Bojonegoro, sementara mesiu utamanya diproduksi di Swatantra Biluluk. Ada dugaan bahwa kerajaan Majapahit mendominasi Nusantara karena memiliki teknologi unik menempa perunggu serta keahlian produksi massal melalui industri rumahan yang digabungkan ke gudang persenjataan utama. Kerajaan Majapahit juga mempelopori pembuatan dan penggunaan senjata api secara massal sehingga menjadi bagian umum dari peperangan saat itu. Meriam umum digunakan oleh armada laut kerajaan Majapahit, para bajak laut, serta kerajaan lainnya di Nusantara. Sebagian besar senjata ini memiliki kaliber yang kecil, 30 hingga 60 mm. Meriam ini ringan dan mudah dipindahkan. Sebagian besar dapat dibawa dan ditembakkan oleh satu orang. Meriam ini dipasang di garpu putar atau cagak. Bagian bawahnya dipasang ke lubang atau soket di kota Mara atau dinding atas kapal dan tembok benteng. Sebuah popor dari kayu dimasukkan ke lubang bagian belakang meriam dengan rotan. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang terkenal menggunakan jet bank pada armada Majapahit adalah Empu Nala. Kesohoran Empu Nala pada masa Majapahit diketahui melalui Prasasti Sekar, Prasasti Bendosari, Prasasti Batur, Prasasti Tribuana, dan Kakawin Nagara Kertagama yang menyebutnya sebagai Rakyan Tumenggung, Panglima Perang. Dalam Kakawin Nagara Kertagama, Empu Nala mendapat gelar Wiramandalika. Gelar ini disematkan karena jasanya kepada perluasan wilayah Majapahit. Dalam Wirama 72 bait 2-3, jet bank dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar yang berukuran kecil, dapat dengan mudah dipasang di kapal kecil yang disebut penjajab dan juga lancar. Meriam itu digunakan sebagai senjata anti personil, bukan anti kapal. Demikian kisah dahsyatnya senjata Mahapatih Gajah Mada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.